Ya baik, kita sudah terhubung dengan Yana Mulyana. Bapak Yana Mulyana ini adalah Wakil Wali Kota Bandung yang sudah sembuh katanya dari COVID-19. Langsung aja nih Pak Yana. Pak Yana, Ya. selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak. Nah Pak, boleh tahu Pak, Bapak usia sekarang berapa Pak? 55 tahun. 55 tahun. Nah, ini pada saat Anda terkena COVID-19 itu apa yang dirasakan Pak? Sakitnya atau apanya bisa ceritain ke saya Pak? Yang pasti demam, terus jari-jari sakit, kepala juga pusing, sama agak sesek ya. Ada sesak juga ya Pak ya? Dan gejala-gejala ini hilang setelah berapa lama Pak? Hilang setelah saya diisolasi di rumah sakit 11 hari. 11 hari. Oke, dan selama 11 hari ini kalau boleh tahu obat apa yang diberikan ke Bapak? Karena kan tidak ada nih, obat COVID-19 ini tidak ada. Jadi saya begitu masuk di infus, obat cukup banyak karena saya juga nggak terlalu ingat, tapi saya ikuti semua SOP dari rumah sakit, dari dokter. Ada yang disuntik lewat infus, ada yang oral. Pokoknya saya makan semua, dan yang pasti saya harus tetap bisa makan dan minum. Oke, itu artinya Bapak tidak sempat di ventilator ya Pak ya? Tidak mengalami Pak ya? Alhamdulillah enggak. Oke, dan kalau sekarang ketika Bapak dinyatakan sembuh, apakah dicek lagi Pak paru-parunya? Apakah ada kerusakan di paru-paru atau sebagainya gitu Pak? Kemarin setelah saya swab test yang kedua dan dinyatakan negatif, saya boleh pulang, tapi tetap saya mengisolasi diri saya sendiri di rumah pribadi, keluarga di rumah dinas. Jadi saya mungkin 3 minggu lebih ya belum ketemu keluarga. Jadi saya kemarin di swab test lagi, masih tunggu hasilnya yang ketiga. Oke, sempat di ronsen paru-parunya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya? Oke, baik. Nah dari rumah sakit sendiri apakah ada himbauan untuk Bapak harus bagaimana sekarang gitu? Maksudnya apakah tadi kan Anda mengatakan Anda sendiri masih mengisolasi diri sendiri karena masih ada rasa takut sebenarnya kan? Ya. Jadi saya disarankan seminggu tetap mengisolasi diri dulu sendiri sambil obat dari rumah sakit diteruskan. Bentar Pak, Anda harus mengisolasi diri Anda sendiri walaupun hasilnya sudah negatif Pak? Iya. Wow, oke, baik. Karena saya nggak mau nularin ke keluarga saya. Iya, Pak. Artinya walaupun hasilnya negatif tapi masih bisa saja kemungkinan virusnya masih ada, kita nggak tahu gitu Pak ya, betul Pak? Iya, naudzubillah minalik sih jangan ya. Saya nggak mau menulari keluarga atau siapapun Pak. Betul, bagus sekali Pak. Baik, Bapak mungkin ada pesan-pesan Pak untuk orang-orang yang mungkin ketakutan terkena COVID seperti apa Pak? Nah, yang pasti begini, ini kelihatannya virus ini seperti MLM gitu ya. Jadi banyak orang yang dia nggak sadar bahwa dia itu positif karena nggak ada gejala, karena dia daya tahan tubuhnya kuat. Dia jalan-jalanlah kemana dan menularkan. Makanya kenapa penting 14 hari kita diam di rumah sesuai aturan pemerintah untuk memutus masa inkubasinya virus ini. Karena tadi banyak yang hidden carrier ya gitu. Jadi dia nggak sadar karena dia sehat, nggak ada gejala, dia jalan-jalan kemana-mana menularkan ke orang lain. Tapi kalaupun ternyata harus keluar rumah, tetap pakai masker, tangan harus selalu bersih, jangan pernah menyentuh muka kita, jaga tetap jarak dengan siapapun. Dan kalau pulang ke rumah, ganti baju semua, cuci, ganti dengan yang bersih. Syukur-syukur bisa mandi. Insya Allah dengan perilaku kita seperti itu mengurangi resiko, dan semua juga atas izin Allah. Baik, amin. Terima kasih banyak Pak Yana, sehat selalu, mudah-mudahan bisa kembali bekerja juga, kembali bertugas juga Pak Yana. Selamat malam, terima kasih banyak, sehat selalu Pak.
Amin, terima kasih. Baik, sekarang kita akan membahas tentang rapid test yang akurasinya ini masih dipertanyakan. Banyak sebenarnya. orang ya. Mungkin kita akan bahas nih sekarang juga nih. Berarti Ini ada langsung dokter aja. ya? Ada dokter. Karena belum terhubung. Oh, belum terhubung. Oke. Jadi rapid test ini udah. Kabarnya. Sudah, bukan kabarnya sih, memang jadi rapid test ini hanya menghitung imun tubuh saja dan dia punya tingkat ketidakakuratan itu sekitar 30%. Ketidakakuratannya Ketidakakuratan gitu. Itu yang saya tahu, tahu. Nah, ini Kita sudah terhubung ya dengan Dr. Nadira, mahasiswi dari Harvard, dan Nanda, lulusan Fakultas Kedokteran Harvard. oke. Halo, dokter. Halo. Hai Halo. semua. Wah, oke. Jadi ya itu dia, tadi kita masih kebicarai sedikit tentang rapid test sendiri. Nah, rapid test ini kan keakuratannya masih dipertanyakan. Bahkan banyak dokter yang mengatakan bahwa ini tidak akurat gitu ya. Nah, mungkin itu dulu yang mau kita bahas. Gimana menurut kalian sendiri gimana? Oke, jadi kalau dari rapid test ini sendiri, memang yang penting diketahui adalah rapid test ini adalah uji screening, bukan uji konfirmasi. Jadi kalau kita tahu di Korea kan melakukan tes massal nih, dan mereka tuh pakainya bukan rapid test, tapi pakainya PCR, yang mana gold standard untuk pemeriksaan COVID-19 saat ini secara global. Ya. Kenapa kita karena tidak dia bisa? gold standard itu sensitivitinya tinggi, Mas. Jadi di atas 97%. Dimana kalau orang memang positif ya berarti memang positif. Ya, gitu. kenapa kita Dan tidak bisa? Kita tidak pemeriksaannya mampu, itu kita tidak punya uangnya atau kenapa? Menurut dokter kenapa? tentunya banyak pertimbangan ya Mas ya. Kalau misalnya dari pemerintah pasti banyak pertimbangan. Salah satunya mungkin affordability karena PCR ini pastinya lebih mahal dari rapid test yang kita gunakan sekarang. Dan juga kemarin saya sempat telepon sama mantan Menteri Malaysia juga Dr. Subramanian. Beliau bilang memang ketersediaan kitnya saat ini memang lagi dipeributkan banget di seluruh dunia gitu. Beliau juga Malaysia tuh dapat 35.000 kit dan itu memang butuh koneksi gitu. Jadi memang banyak faktornya. Lalu gitu. apakah ada gunanya kalau begitu dilakukan rapid test? Ya, jadi rapid test ini sih sensitivity-nya bukan 70% ya. Jadi memang masih diperdebatkan tergantung merek yang kita pakai. Kalau di Indonesia tuh pakainya Wonvo, itu sensitivitasnya 88%. Jadi artinya misalnya ada 100 orang sakit nih. Nah, tes itu bisa mendeteksi 88 orang positif. Yang 12-nya ini dianggap negatif padahal aslinya positif gitu secara kasarnya. Jadi masih ada bias hasil di sana ya? Iya, namanya false negatif atau negatif palsu. Oh iya. Oke, Dokter Nanda mungkin bisa jelasin nggak? Sebenarnya kita yang awam nih kurang ngerti banget. Rapid test sama PCR atau swab test ini bedanya di mana? Iya, rapid test ini sendiri, rapid test sesuai dengan namanya ya, tes yang cepat gitu ya. Bentar, saya kurangi dulu volumenya. Ya, tes yang cepat. Nah, ini sendiri kalau di Indonesia memakai Wonvo mereknya. Nah, ini rapid test ini mendeteksi antibody dalam suatu level gitu pada pasien. Tetapi level antibody ini baru ada 8 sampai 12 hari dari gejala hari pertama muncul. Nah, jadi ketika pasien udah mulai demam gitu, atau misalnya saya cipratan liur dari orang yang COVID positif gitu. Nah, itu masih lama untuk periodenya untuk positif meskipun kita ternyata terinfeksi. Maka dari itu sensitivitasnya memang di bawah 90% ya, sekitar 88%. Nah, kalau PCR dia menggunakan sedikit lebih rumit sendiri. PCR itu polymerase chain reaction. Jadi dia namanya di swab dari tenggorok, terus sampelnya diolah gitu ya, diamplifikasi sedemikian rupa untuk mengetahui apakah virusnya ada di situ gitu. Nah, sensitivitasnya lebih baik, itu karena ketika di swab, ketika orang ada gejala, RNA virus itu memang sudah ada di sekitar tenggorokannya. Jadi ketika dia di swab itu akan langsung positif. Sementara kalau rapid test harus nunggu 8 sampai 12 hari Kalau dari begitu onset sama aja gejala. bohong dong, Dok. Kalau misalnya saya udah merasakan demam dan sebagainya, nggak usah di rapid test. Saya ke rumah sakit aja, memang udah demam. Iya, betul. Nah, maka itu kami memang membangun suatu teknologi seperti yaitu namanya CLM, COVID Likelihood Meter.
agar kita tahu kapan kita sebenarnya membutuhkan rapid test. Oke. Apa itu? Iya, Tolong dijelasin, Dok. apa tadi CLM ya? Ya, jadi begini. Kami ini mendevelop Nadira, saya dan juga 10 teman lainnya dari IKRA, Society Solver by IKRA. Kami mendevelop suatu telemedicine platform dengan yang satu-satunya di Indonesia dan pertama yang presisi karena menggunakan data science dan machine learning gitu. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah, LSM dan swasta menghimpun suatu data, kami olah ini menjadi pemodelan machine learning sehingga dengan mengisi identitas, gejala, penyakit penyerta dan juga riwayat kontak dan riwayat perjalanan, kita bisa tahu skornya berapa kayak gitu dengan presisi. Oke, artinya sama seperti melakukan survei terhadap manusia-manusia ya? Betul. Jadi kalau sekarang masalahnya begini, Mas. Jadi positivity rate dari rapid testing itu 1,5%. Jadi bayangkan kita harus misalkan dari 1.000 orang ada 15 orang yang positif dari 1.000 orang yang testing. Sementara harga rapid test itu misalkan 300.000 ya dengan ongkos flebotominya dan lain-lain. Jadi kita mengeluarkan sekitar 300 juta untuk menemukan 15 orang positif. Nah, menurut saya kriteria OTG, ODP, dan PDP ini harus diperbarui. Kalau kita ngomong tentang industri teknologi, industri 4.0, kita juga harus menggunakan healthcare 4.0 seperti itu ya. Jadi kita menggunakan bagaimana caranya kriteria ODP, PDP, dan OTG ini lebih presisi lagi. Jadi ketika 1.000 di ini kapan mulainya dan sudah bisa di-download di mana? Udah bisa dapat di mana? Jadi mahalan. Sorry? Ini Halo? mulainya kapan? Udah bisa di-download? Udah ada di mana sekarang? Oh iya. Nah, kami sudah ada versi betanya di hari ini. Nanti kita launching pada hari Jumat. Oke, April baik. Kalau 3. gitu kita tunggu ya. Kita tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan ini bisa membantu juga. Efektif juga, Ya, sesuai dengan pokoknya apa harapan. yang bisa dilakukan, kita lakukan untuk membantu ini semua. Dokter, terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat bekerja, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih Iya, banyak, terima dokter. kasih banyak. Terima kasih. Terima Baik. kasih. Baik, setelah ini kita akan membagikan Anda tips anti-stres dari orang stres. Ya gimana Mas? Di mana-mana Ya. orang stres masa ngasih tips? Karena dia orang stres, maka dia tahu caranya menghadapi stres. Oh berarti udah nggak stres lagi dia ya? Masih, tapi dia bisa tahu nih gue stres gini, lu jangan ikutin gitu maksud gue. Oh, yaudah, udah, oke. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.